Bab 1003. Hanya menyeka keringat. Melihat warrior yang hidup, semua orang di perguruan lautan awan dan kota Yunhai menghela nafas lega, terutama Grace Yu dan Rasia Lu, melunak dan hampir jatuh. Selama warrior yang tidak ada, hati mereka berdua tegang sepanjang waktu. Sekarang tidak apa-apa untuk melihat warrior yang dan hati tegang kedua wanita itu dapat dianggap tenang. Instruktur Zuo dan lain-lain juga merasakan kelegaan hati. Henry sang pembakaran jiwa meledakkan dirinya. Dapat dikatakan bahwa warrior yang adalah harapan dari perguruan lautan awan. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, maka masa depan perguruan lautan awan akan benar-benar putus asa. Untungnya, warrior yang masih hidup. Melihat warrior yang, wajah Raja Serigala Langit tiba-tiba menjadi muram, dia membenci dan takut pada warrior yang. Bisa dikatakan jika bukan karena warrior yang, klan Serigala Langit miliknya akan merebut seluruh kota Yunhai. Jika bukan karena warrior yang, klan keluarga Serigala Langit Idak akan kehilangan begitu banyak orang sama sekali, juga putranya dan Ratu Siluman tidak akan mati. Klan Serigala Langit saat ini terluka parah, dan tidak dapat dihitung sebagai kekuatan emas putih sama sekali. Di masa depan, jika klan Serigala Langit tidak menemukan peluang yang sangat besar, klan Serigala Langit kemungkinan besar akan gagal dan tidak akan pernah pulih. Bahkan mungkin dianeksasi oleh klan siluman lain dan menjadi pengikut orang lain. Misalnya klan Serigala Langit dari keluarga Serigala Langit menjadi seperti sekarang ini, bisa dibilang semua ini karena warrior yang. Dari pengudusannya hingga saat ini, dia tidak pernah ingin membunuh seseorang dengan begitu putus asa. Tetapi pada saat yang sama, masih ada sedikit ketakutan di hatinya untuk warrior yang. Kekuatan dan bakat warrior yang memang bisa dibilang horor, tentu saja karakter warrior yang paling membuatnya takut. Terlalu gila. Terlalu keras. Lakukan semuanya sesuai keinginanmu. Sama seperti saat ini, jika warrior yang benar-benar gila dan ingin mati bersama pegunungan Serigala Langit, apakah dia benar-benar ingin pembakaran jiwa untuk meledakkan dirinya? Dalam menghadapi instruktur Zuo dan yang lainnya, dia yakin bahwa lawannya tidak akan pernah terbakar dengan batu giok dari pegunungan Serigala Langit, tetapi dia tidak percaya diri dalam menghadapi warrior yang karena begitu orang ini menjadi gila, semuanya bisa dilakukan. Tanpa memperhatikan semua orang, warrior yang berjalan menuju lelaki tua berjubah putih itu, dan berkata sambil berjalan, "Ayo, katakan, apa yang akan kamu lakukan?" Pria tua berjubah putih itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan berkata, "Kamu adalah warrior yang." Warrior yang mencibir dan berkata, "Orang tua, ingat, ini adalah wilayah selatan. Ini adalah situs perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno, bukan situs sekte suci awan. Apa yang ingin aku lakukan di perguruan lautan awan, tidak perlu melihat wajah sekte suci awanmu. Mengerti? Apakah kamu benar-benar berpikir sekte suci awanku tidak berani menghancurkan perguruan lautan awanmu?" Pria tua berjubah putih itu berkata dengan sungguh-sungguh. "Dengan keadaanku saat ini di perguruan lautan awan, jika sekte suci awan kalian memberangkatkan semua pendekar suci, tidak ada kesulitan untuk menghancurkan kami." Warrior yang berkata, "Tapi, beranikah kamu? Wilayah utara bukan satu-satunya keluarga sekte suci awanmu, dan ada juga sekte tiada batas. Sebelum kamu mengintervensi wilayah selatan, alasan mengapa sekte tiada batas tidak mengambil tindakan terhadapmu seharusnya karena orang-orang dari Shenzhou di daratan tengah, tetapi sekarang, orang-orang itu sudah mati dan melarikan diri. Akankah sekte tiada batas masih takut pada mereka?
Berbicara tentang ini, warrior yang mencibir, tanpa dukungan mereka yang ada di Senzu di daratan tengah, kamu masih berani mengabaikan sekte tiada batas. Pria tua berjubah putih itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, selama kita bersedia membayar harga tertentu, tidak sulit untuk menghancurkan perguruan lautan awanmu. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang, kami tidak akan berjabat tangan dan berdamai, jadi kamu bisa membayar harganya sekarang. Kata warrior yang. Orang tua berjubah putih itu memandang warrior yang lama sekali, kemudian menoleh ke arah instruktur Zuo. Instruktur Zuo berkata dengan dingin, dia sekarang adalah dekan dari perguruan lautan awan, apa yang dia katakan itulah yang akan dilakukan. Apakah perguruan lautan awan benar-benar ingin dihancurkan seperti itu? Lelaki tua berjubah putih itu menjadi murung. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melihat ke arah Chiana di bawah, dan berkata, lindungi Grace. Setelah berbicara, dia melihat dan tak terhitung jumlahnya, berkata, ingat, jika Raja Serigala Langit berani bergerak, langsung memerintahkan serangan ke kota. Setelah memasuki kota, dia akan langsung membantai kota tanpa ada yang selamat. Saat suara itu jatuh, pergelangan tangan warrior yang bergerak, dan pedang Huangquan muncul di tangannya. Kemudian, seluruh orang berubah menjadi sinar cahaya dan menembak pria tua berjubah putih itu. Melihat warrior yang langsung menembak, lelaki tua berjubah putih dan Raja Serigala sama-sama mengubah wajah mereka. Raja Serigala Langit baik-baik saja. Dia tahu sedikit tentang karakter warrior yang sebagai orang gila. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah putih itu terus-menerus mengancam warrior yang, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa warrior yang gila pasti akan melakukannya. Benar saja, seperti yang dia harapkan. Hanya saja dia tidak menyangka warrior yang akan mengancamnya dengan kota Serigala Langit. Menyerang atau tidak? Raja Serigala Langit sedikit kusut. Kalau menyerang, dengan karakter warrior yang, dia pasti melakukan apa yang dia katakan, dan pada saat itu, kecuali pembakaran jiwa meledakkan dirinya sendiri, jika tidak, siluman monster di kota Serigala Langit pasti akan dimusnahkan. Karena kota Serigala Langit saat ini jauh dari lawan pasukan manusia. Dan jika tidak bergerak, bagaimana harus menjelaskan kepada Sekte Suci Awan? Setelah merenung cukup lama, Raja Serigala Langit masih memutuskan untuk tidak bergerak. Karena lelaki tua berjubah putih ini juga pendekar suci, dan warrior yang hanya setengah suci, dia benar-benar tidak perlu mengambil tindakan. Terlebih lagi, tidak masuk akal bahkan untuk bergerak, karena begitu dia bergerak, instruktur Zuo dan yang lainnya pasti akan bergerak. Pada saat itu akan benar-benar di luar kendali. Warrior yang adalah orang gila, dia bukan orang gila. Di kejauhan, lelaki tua berjubah putih itu terkejut ketika dia melihat warrior yang menembak. Dia tidak menyangka warrior yang berani menembaknya. Warrior yang hanya setengah suci. Jika dia sempat berbincang dengan Pak Tua Mo yang baru saja kembali ke Sekte Suci Awan sebelum dia datang, dia tidak akan terkejut. Sayangnya, dia tidak memilikinya. Oleh karena itu, dia masih belum tahu warrior yang telah membunuh pendekar suci. Wajah lelaki tua berjubah putih itu berubah suram. Dia akan mengambil tindakan. Tiba-tiba, matanya melebar, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, karena kecepatan warrior yang di depannya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Boom! Pada saat kritis, lelaki tua berjubah putih itu menamparkan tangannya ke depan, aura yang menakutkan dan gelombang udara yang berapi-api mengalir ke tubuhnya seperti gelombang.
Aura dan gelombang udara yang berapi-api ini langsung menghancurkan pedang warrior yang. Cahaya pedang warrior yang tenggelam. Melihat adegan ini, ekspresi Grace Yu dan yang lainnya di bawah berubah, tangan mereka mengepal, mata mereka penuh kekhawatiran. Tring. Tiba-tiba, suara pedang terdengar di langit. Dalam gelombang udara merah menyala, cahaya pedang terus lewat, dan setiap cahaya pedang yang lewat akan merobek gelombang udara merah menyala menjadi lubang besar. Lelaki tua berjubah putih itu terkoyak dan hancur oleh cahaya pedang. Tebas. Di langit, warrior yang meraung, kemudian seberkas cahaya pedang menembus retakan langit hingga mencapai lelaki tua berjubah putih itu. Pedang energi kuat itu langsung mengobrak-abrik ruang di belakang lelaki tua berjubah putih itu. Pria tua berjubah putih itu memiliki sorot kengerian di matanya. Dia tidak menyangka kekuatan warrior yang begitu kuat. Tidak hanya jiwa pedang menjadi alam ketiadaan, selain menguasai hukum kecepatan, yang terpenting warrior yang memakai perlengkapan tingkat dewa. Hal ini membuatnya sangat frustasi di pertarungan sebelumnya dengan warrior yang, karena warrior yang memiliki armor pedang tingkat dewa, dan dia menyerah sepenuhnya saat bertarung dengannya. Pada saat ini, pedang warrior yang telah tiba, dan tidak ada waktu untuk memikirkannya. Pria tua berjubah putih itu melambaikan tangan kanannya, roda hitam melintas dan meledak ke arah warrior yang. Tring. Pedang itu bertabrakan dengan rolet, terdengar suara keras menusuk, lalu rolet hitam tingkat bawah itu retak. Melihat adegan ini, kelopak mata lelaki tua berjubah putih itu melompat dan dia akan mengambil kembali rolet hitam. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengangkat pedangnya ke rolet hitam. Ada suara keras dan rolet hitam terbang terbalik. Kembali ke tangannya. Pada saat ini, ada retakan pada rolet hitam, seolah-olah akan pecah kapan saja. Orang tua berjubah putih berdarah. Matilah. Suara warrior yang jatuh, memegang pedang Huang Quan di kedua tangannya dan menebas lurus ke arah lelaki tua berjubah putih itu. Kini dia, menghadapi pendekar suci, tidak perlu memilih sama sekali, turun untuk bisa melawan lawan. Melihat pedang dihancurkan oleh warrior yang, mata lelaki tua berjubah putih itu memancarkan permusuhan, tangan kanannya memutar telapak tangannya, dan dengan sapuan ringan, nyala api biru tua meledak ke telapak tangannya, kemudian dia membantingnya telapak tangannya ke warrior yang. Boom! Tubuh warrior yang berhenti di tempat, karena pedangnya terhalang oleh telapak api orang tua itu. Di persimpangan telapak pedang, gelombang udara meledak tiba-tiba, menyebar ke ujung langit dalam sekejap. Mati. Orang tua itu meraung, nyala api di telapak tangannya melonjak seketika, berubah menjadi lautan api dan membanjiri seluruh langit. Pada saat ini, cahaya pedang meledak dari lautan api itu, cahaya pedang langsung merobek lautan api itu berkeping-keping. Ah! Di lautan api, teriakan keluar. Suara itu milik lelaki tua berjubah putih. Wajah Raja Serigala Langit dan yang lainnya berubah, mereka siap beraksi kapan saja. Meskipun dia tidak ingin terbakar dengan batu giok dan perguruan lautan awan, jika dia tidak bergerak saat ini, dia akan benar-benar menyinggung sekte suci awan, dan saat ini, Pegunungan Serigala Langit sungguh menyayat hati, tak mampu menyinggung sekte suci awan sang raksasa. Instruktur Zuo dan yang lainnya sedang menggelorakan energi hitam, mereka siap beraksi kapan saja. Di langit, lautan api menghilang, dan cahaya pedang masih saling bersilangan. Setiap cahaya pedang dapat dengan mudah merobek ruang angkasa. Sungguh menakutkan. Pada saat ini, semua orang Mary menemukan bahwa satu lengan lelaki tua berjubah putih itu telah menghilang, dan wajahnya,
kecuali bagian-bagian vitalnya penuh dengan lubang-lubang kecil seperti rambut. Darah terus mengalir dari tubuh lelaki tua itu. Boom! Orang tua berjubah putih itu terguncang ratusan kaki dengan pedang oleh warrior Yang, dan warrior Yang akan terus mengejarnya. Pada saat ini, di mata warrior Yang dan semua orang, lelaki tua berjubah putih tiba-tiba berbalik untuk merobek ruang, lalu langsung pergi ke ruang yang robek, menghilang dari pandangan semua orang. Kabur. Raja Serigala Langit terlihat sangat jelek saat ini, tidak menyangka pendekar sekte suci awan juga kabur. Martabat sebagai pendekar suci hilang. Warrior yang juga sedikit terkejut, tetapi dia tidak terkejut, karena lawan melawannya, dan karena peralatannya, lawan hampir hanya bisa bertahan secara pasif. Dalam hal ini, jika tidak melarikan diri, hanya bisa menunggu kematian. Sayang sekali lawannya terlalu cepat, dia ingin mengejarnya, tetapi tidak bisa mengejarnya. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang mengalihkan pandangannya, lalu menatap Raja Serigala Langit, perlahan mengangkat tangan kanannya dan melakukan serangan. Melihat pemandangan ini, Raja Serigala Langit dan yang lainnya bertepuk tangan erat, mata Raja Serigala Langit semakin melotot, sentuhan permusuhan dan tekad. Mengetahui karakter warrior Yang, Raja Serigala Langit tidak ragu lagi, tubuhnya mulai mengeluarkan api, dan dia akan membakar jiwanya. Instruktur Zuo dan yang lainnya melirik warrior Yang, wajah mereka serius, apakah anak ini benar-benar datang? Pada saat ini, warrior Yang tiba-tiba berkata, Raja Serigala Langit, apa yang kamu lakukan dengan begitu gugup? Aku hanya menyeka keringat. Tangan kanannya menyeka keringat di wajahnya. Setiap orang bersambung.